미쳐가는 나는 미쳐가네 미쳐가는 내게 미쳐가네. Annyeonghaseyo Koba Cinggo, balik lagi di Komax TV. Ya, kembali lagi dalam ini sesi semacam podcast gitu lah ya. Kita akan menanyakan ada beberapa hal-hal yang sangat menarik tentunya gitu. Jadi bersama Kowel sudah bersama dengan siapa namanya? Halo, aku Amanda. Amanda. Nah, jadi Amanda ini adalah pemenang juara 1 True Self Challenge ya dari Samsung Indonesia. Benar kan? Iya. Nah, jadi kemarin baru aja diumumin ya. Ya, baru aja kemarin malam diumumin sih. Nah, itu pemenangnya itu lombanya kan menarik banget kan. Jadi kayak kalau nggak salah postingannya kan yang Hanyura begini ya. Iya, kan? iya, betul, yang Hanyura betul. begini. Hanyura begitu. Disuruh ceritakan tentang true self kamu dan share di Twitter atau IG gitu. Terus kamu bikin video, itulah nanti videonya di play di tengah sini. Jadi kalau kalian mau lihat videonya bisa langsung ke IG-nya juga di Manda Jessica. Manda Jessica. Ya, di situ videonya. Videonya menarik sih. Mungkin nanti di play tapi nggak ada suaranya karena kena copyright. Oke. Iya, kena Iya. copyright. Jadi videonya ini saya udah lihat itu kayak paling depan kan Manda dengan ya ada selang di hidung, terus kepalanya apa Ya, sudah nggak hilang ada rambut. rambutnya. Sekarang juga udah nggak ada kan? Apa udah? Masih gak ada. Aduh. Masih gak ada kok. Karena masih kemo. Oh my god. Oke, jadi kita langsung aja Cuma nggak mulai. apa-apa. Jadi gini, kita mulai dari jauh sebelum lomba ini kali ya. Oke. Jadi Manda ini sebenarnya K-popers ya, harusnya kan? Iya, aku ARMY. ARMY, bajunya warna K-popers. ungu. Dari kapan jadi ARMY? Udah dari tahun 2016 sih, udah cukup lama juga. 4 tahunan lah ya, kurang lebih. 4 tahunan, kurang lebih. Oke, pertama kenapa kamu suka banget sama BTS? Ada nggak alasan khususnya? Why? Nggak tahu ya, mungkin pertama ya kayak ARMY yang lain kayak penasaran, terus cari-cari tahu tentang mereka, terus tiba-tiba baca-baca lirik mereka, terus udah deh makin kecemplung, udah nggak ada no way out lagi. Oh gitu, sampai sekarang nih masih nih ya? Sampai sekarang. Berarti kemarin Jadi nonton dari dong? sebelum Kemarin malam kemarin dong? nonton. Jadi kemarin tuh bener-bener pengumumannya tuh tank selesai Tokped, Iya. terus pengumuman gitu kayak Wah, langsung gila. teriak-teriak sendiri gitu di rumah. Oh gitu. Aduh, kaget banget sih. Kaget banget tiba-tiba di tag ya di IG. Iya, di tag di IG. Wah, gila sih. Kaget. Jadi emang udah lama sih tahu BTS BTS. dari tahun 2016 juga. Cuma waktu itu kamu dapet pertama kali kena ini penyakit ya, kalau nggak salah penyakitnya apa cancer. namanya? Aku sakit thymic carcinoma Apa tuh? stage 4. Itu lumayan kelenjar paru sih, kanker kelenjar paru. Jadi ini tuh lumayan rare juga penyakitnya. Oke. Lumayan rare ya. Cuma puji Tuhan sampai sekarang masih bisa bertahan dengan kemo, dengan ini Oh my ya God. berkat BTS juga. Wah, itu yang penasaran banget kenapa udah bisa bertahan dengan BTS. Nah, itu yang pengen kita cari tahu gitu. Ya. Oke, jadi Boleh. kamu pertama kali kena penyakitnya ini kapan? Setelah suka BTS atau Aku sebelum? tahu aku sakit itu pertama kali itu drama banget sebenarnya. Oh. Tahun 2019 Januari. Baru dong. Itu baru. Dan itu tuh kayak seminggu sebelum konsernya BTS di Singapura, yang dimana aku udah punya tiket, Wow. tiket konser, tiket hotel, pesawat, udah beres semua, tinggal pergi gitu. Jadi kayak pas aku tahu itu tuh udah kayak kesamber geledek gitu. Dan waktu itu kondisinya parah banget, yang aku sampai gak bisa jalan. Oh, lemes gitu Pakai badannya. selang oksigen, iya, karena oksigen aku udah rendah banget, jadi aku udah pakai selang oksigen, kemana-mana harus pakai selang oksigen. Jadi kayak kebayang buat sampai sekarang ini, dan aku bisa sampai ke konser segala macam, itu bener-bener amazing sih, kayak berkatnya Tuhan kasih, sama gimana aku berusaha buat
BTS tuh bikin aku semangat juga, bikin aku pengen tetap ke konser mereka. Jadi yang Singapura tuh batal lah, semua batal. Akhirnya nggak jadi karena kan nonton. seminggu sebelum ya. Karena harus dirawat dulu gitu. Iya, harus dirawat. Udah pasti kan kalau pas baru ketahuan, mana waktu itu ketahuannya kan karena penyakit aku langka banget. Iya. Jadi kayak semua dokter bingung. Jadi aku mesti ke dokter sini, nggak ketahuan apa penyakitnya. Aku tuh baru ketahuan aku sakit apa, bener-bener 10 bulan dari aku pertama kali sakit. Seriusan? Beneran, karena Wah. jadi aku baru ketahuan bener-bener Gila. aku sakit apa itu pas baru akhirnya aku operasi dan diangkat itu yang udah mengecil gitu. Cuma emang karena mungkin orang tua aku dukung aku, terus mereka juga tahu aku suka banget sama BTS. Jadi mereka tuh selalu kayak support aku pakai BTS, kayak keluarga gitu. aku kirimin foto-fotonya gitu. Terus BTS itu kan, sorry ya, Iya. BTS itu kan kayak vitamin ya, ngepostnya ya, kayak hampir tiap hari gitu. Jadi bener-bener udahlah kayak sumber vitamin juga, kayak disemangatin mulu, berasa kayak disemangatin mulu dari lagu-lagu mereka, lirik-lirik mereka gitu. Gitu. Jadi ya emang puji Tuhan treatmentnya berhasil semua dan aku tetap bisa pergi ke konser. Itu tetap stage bisa 4 itu cukup itu. berat kan? Maksudnya kayak ya kalau 1 Iya. mungkin normal, kamu stage 4 loh. Iya. Terus ketahuan udah terakhir mau operasi juga. Akhirnya aku ketemu sama dokter yang emang udah expert di bidang itu. Itu pun setelah beberapa kali dokter udah kayak nyerah sama beberapa dokter ya. Aku udah ke dokter yang di Singapura aja udah ngomong kayak, aku udah nggak tahu lagi mau kasih kamu obat apa. Basically kayak, aku udah nggak tahu deh mau kasih kamu obat apa. Kamu sekarang minum obat ini pun belum tentu sembuh. Jadi aku juga nggak tahu mau kasih kamu obat apa. Dokter di Penang udah ngomong begitu, dokter di Singapura udah ngomong begitu. Bayangin kayak kalau misalnya udah divonis kayak oke, hidup lu udah nggak tahu mau jadi kayak apa lagi gitu kan. Tapi entah kenapa aku waktu itu mungkin kayak masih senyum-senyum aja, padahal aku juga nggak tahu ya. Kayak aku percaya kayak aku pasti sembuh kok, aku pasti sembuh gitu. Aku berusaha positif ya. Cuma emang malam itu, dimana aku udah waktu itu udah ketemu sekitar 3 dokter, jadi dan 3 dokter berkata hal yang sama kayak aku udah nggak tahu lagi mau kasih kamu apa. Terus habis itu ada satu dokter yang tadi aku udah nggak mau ketemu, cuma adek aku maksa gitu kayak, ayo kamu harus ketemu gitu. Ya udah, akhirnya aku ketemuin itu dokter dan ternyata itu dokter yang kasih tahu aku, kamu tuh sakit ini, kamu harusnya dari kecil pengobatannya kayak gini gitu. Terus udah deh akhirnya aku ya udah ada kayak cahaya kayak ternyata aku masih bisa sembuh gitu. Iya, ternyata aku masih bisa sembuh. Jadi aku waktu itu pergi ke, akhirnya dia suruh aku operasi dulu. Jadi aku operasi, itu yang video aku yang pertama itu, yang pakai selang itu. Itu bener-bener aku masih di ICU, baru 2 hari habis operasi. Jadi aku yang kayak video, makanya masih banyak selang-selangnya gitu. 2 hari habis operasi aku video itu. Oh my god. Itu bener-bener memorable banget ya momennya buat aku gitu. Jadi aku pikir aku mau ngepost ini, terus kemarin aku bikin video itu aku pengen share. Emang dari pertama aku pengen sharing gitu, cerita-ceritaku. Cuma terus tiba-tiba Samsung bikin acara True Self Challenge ini, terus aku merasa kayak cocok nih sama yang aku pengen share. Terus aku bikin video itu. Aku bikin video itu, terus habis itu aku nggak nyangka sih, bener-bener gak nyangka bisa menang gitu. Jadi aku berterima kasih banget. Makanya aku bilang kan kayak ternyata dengan aku positif, dengan aku bersyukur, Tuhan tuh pasti buka jalan. Benar. Ya kalau dan BTS itu benar-benar bawa aku di hal-hal yang positif, makanya selalu dijodohkan gitu. Gitu ya. Oh kalau nggak salah gini, BTS kan ada campaign yang terkenal tuh Love Yourself. Nah itu kayak kena banget gak sih di kamu? Pertama kali kamu divonis sakit itu, apa yang kamu rasain? Terus pas ada Love Yourself ini, kamu berasa gimana sih? Pertama kali aku dengar campaign Love Yourself Challenge itu,
aku seneng banget BTS bawa positive message like that. Soalnya kayak everybody needs it right now gitu. Kayak waktu itu kayak so much negativity in the world. Banyak yang stres juga. Terus habis itu aku juga, iya, terus aku juga mikir dimana dari dulu persepsi orang kayak kita selalu meduliin persepsi orang tentang kita, tapi kita jadinya kita nggak lebih mencintai diri kita sendiri. Padahal kalau kita mencintai diri kita sendiri, buat kita untuk share the love is so much simpler gitu, lebih bagus gitu. Benar. Jadi aku ngerasa kayak message-nya itu kena banget, dan itu yang aku bawa terus dalam sehari-hari. Dan aku merasa kayak buat aku nerima kalau aku sakit kanker pun gara-gara message-nya itu aku merasa kayak lebih oke, aku sakit kanker tapi aku tetap cinta sama diri aku. Itu yang aku bilang, kayak nggak putus asa gitu ya. Nggak putus asa, semangat. Wah, sebenarnya ya sakit kanker itu kan sebenarnya dari pikiran juga ya. Banyak orang bilang sakit kanker itu dari pikiran. Aku emang ngerasa sih kalau aku lagi stres atau apa, itu badan lebih sakit gitu. Jadi aku ngerasa kayak aku punya kayak suatu mantra gitu, kalau misalnya aku lagi sakitan badannya, aku selalu kayak you did great gitu, kayak you work hard today, kayak aku selalu say it to myself gitu. Kayak berusaha aku supaya positif lagi dan semangat lagi buat lawan ini penyakit. Gila. Ini dari tadi rada merinding gitu sih, kayak dengar dari kamu sendiri itu kayak masih banyak yang apa ya, lebih nggak seberuntung kita kan, lebih banyak gitu kayak. Iya. Kita tuh harus bersyukur nggak sih dengan keadaan kita sampai sekarang, dan jangan sampai kayak menyerah dengan hidup ini sih gitu kan. Jadi kayak banyak orang di luar sana kayak bener banget. Apalagi corona nih parah sih. Banyak yang stres. Parah sih, gitu. parah. Jujur selama corona pun kayak pasti kan penghasilan berkurang. Betul. Aku kan juga sambil sakit ini, aku tetap kerja kan dulu. Kerja. Aku tetap kerja, cuma semenjak corona emang lebih menurun lah pekerjaan. Cuma dan pemasukan juga berkurang karena aku usaha sendiri juga. Cuma aku ngerasa kayak bersama BTS apapun bisa di gitu kan. Aku yakin kayak pasti dibuka lagi jalannya. Kayak kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi gitu. Mantap. Jadi ya yang penting kita sekarang stay safe aja kali ya, stay safe, keep healthy in here juga, jangan pikir aneh-aneh gitu. Semangat, yang kayak BTS kemarin ngomong di Tokped, semangat. Akhirnya kamu posting ini dan menang kemarin, apa ya? Jadi kayak mungkin reward buat kamu juga kali ya, kayak kamu udah nunjukin kalau kamu tuh bisa gitu loh. Mungkin Samsung milih kamu sebagai pemenang juga sebagai example bahwa ini loh true self-nya dari Manda ini ya ini gitu. Kamu kan nggak minder dengan keadaan kamu sekarang, kamu tetap semangat, tetap happy, kayak tetap dan nonton di konser, ngumpul-ngumpul sama ARMY itu luar biasa sih menurut saya. Gila sih. Iya. Keren. Thank you. Ya aku juga udah lama banget pengen sharing, jadi dikasih opportunity buat sharing kayak gini, aku senang banget sih. Soalnya aku sendiri juga nggak tahu mau sharingnya kayak gimana. Cuma dikasih opportunity buat sharing kayak gini, aku senang banget juga. Karena sekarang puji Tuhan, kemo aku yang cycle kedua juga berjalan dengan baik. Jadi kemarin tuh hasil CT scan udah normal semua. Cuma aku tetap harus masih ada kemo, tapi kemonya minum aja, yang jauh efeknya lebih rendah dibanding kemo biasa. Cuma aku perjalanan dari yang kemarin aku divonis dari stadium 4 dan nyebar kemana-mana sampai sekarang kayak puji Tuhan semua berjalan dengan baik. Mantap. Dan bener loh, BTS kan bawa hal yang positif gitu kan ke hidup aku juga. Semakin kita mungkin aku jadi sering kayak kayak konser juga, aku nggak tahu bakal dapet tiket BTS kan nggak susah banget kan dapat. Sering banget sold out gitu. Harganya mahal sering gitu. banget, dan tapi aku selalu dapat. Gitu. Aku lagi sakit begini, makanya kemarin akhirnya
yang aku post di video juga, akhirnya aku bisa pergi ke konsernya dia yang di Bangkok. Gimana? Sama yang master yang Korea. Itu bener-bener dua-duanya aku dapet tiket sendiri gitu, nggak pakai calo. Gila. Iya, jadi kayak dibukain jalan aja buat ketemu mereka gitu. Yang bikin aku lebih senang lagi gitu. Itu semua kayak yang tadinya aku udah putus asa, kayak mikir kayak aduh aku udah nggak mungkin lah ke konser lagi dalam kondisi kayak gini. Istilahnya kayak baru divonis kayak semua orang sekarang lah ya. Cuma aku sendirian gitu, kayak aku nggak bisa ke konser. Dan konsernya masih berada, tapi kan sekarang semuanya semuanya bisa gitu kan. Cuma dulu aku ngerasa aduh aku nggak bisa gitu, tapi ternyata bisa, tetap bisa, dan malah jadi dapat tiketnya bisa. Terus teman-teman ARMY aku juga ngedukung, bantuin aku pas di sana, bantuin aku biar aku bisa itu. Di Bangkok kan panas banget. Iya itu kamu nggak boleh kecapean kan kayak gini. Iya, dan itu aku bener-bener kondisinya aku habis kemo loh. Iya makanya aduh bener-bener kayak 3 hari habis kemo aku terbang, dan aku amazed juga keluarga aku kasih aku pergi. Tapi ternyata emang keluarga aku mikir kalau aku happy, betul, kalau aku itu yang hati gembira adalah obat yang pasti aku bisa makin sembuh gitu. Jadi keluarga aku ngedukung sih. Iya. Makanya aku kemarin di video juga aku masukin keluarga aku, temen aku yang ngedukung aku sama ini. Mantap, keren. Jadi mungkin closingnya adalah kamu pengen sampein apa nggak buat teman-teman yang mungkin sekarang keadaan mentalnya lagi struggling juga, atau dia lagi stres banget atau down banget. Kamu ada satu kalimat atau satu paragraf nggak buat mereka? Yang kemarin juga ngomong sih, percaya aja kalau suatu hari nanti akan membaik gitu. Ini semua itu akan membaik. Jadi untuk sekarang, you have to be proud of yourself. Kamu mampu bertahan sampai sekarang. Just be happy, semangat. Mantap. Dan hargain kalau kamu tuh udah bisa sampai sekarang itu, kamu udah hebat banget loh gitu. Kamu udah bisa bertahan dari sampai sekarang tuh kamu udah hebat banget. Jadi self reward, tepuk-tepuk dada. Yang penting kamu harus tetap semangat, jalanin hidup, happy. Ya itu aja sih pesan dari aku. Oke, mantap. Thank you banget Manda udah kita udah bincang-bincang tentang yang bisa dibilang kayak mungkin self remind buat aku juga bahwa kita harus bersyukur juga gitu dengan keadaan kita. Ini kayak tadi pas kamu cerita tuh sempat merinding juga. Aduh gila. Aduh. Thank you banget. Ya mungkin semoga cepat sembuh. Diangkat total penyakitnya, dan aku doain juga supaya kamu bisa ketemu BTS secara langsung gitu someday. Mungkin kalau semoga tahun depan. Oke, ini last banget nih. Kalau misalnya seandainya ini BTS nonton video ini, kamu pengen nyampein apa ke mereka? Thank you buat everything you did for ARMY, kayak how you make your music, kayak how your work udah inspiring us. Jadi I wanna say thank you aja sih, for the bottom of my heart, kayak thank you for existing. Gitu. Keren. Jadi itu dia guys, bincang-bincang Kowil dengan Manda kali ini sangat inspiratif dan membuat kita sadar semuanya ya. Jadi thank you banget Manda sekali lagi sudah gabung di podcast kali ini. Dan buat teman-teman, ingat tadi pesannya Manda, dan jangan pernah menyerah sedikit pun dengan hidup kalian. Kalian itu pemenang. Sampai detik ini kalian masih hidup, kalian masih bisa makan enak ya, masih bisa nafas. Itu harus dinikmati lah ya. Jangan sampai stres, disyukuri, benar. Oke, Manda, thank you banget. Jujur. Kenapa? Iya, aku kan sakitnya di paru-paru, jadi kayak buat nafas aja udah bersyukur banget. Iya, makanya, aduh. Apalagi orang normal yang dikasih nafas itu, gila sih mereka yang nggak hargain hidupnya tuh benar-benar deh.
semoga semuanya semangat ya. Yes, amin. Thank you Wanda. Thank you. Dadah. Thank you, Will. Thank Bye you. bye. 생각하지 마. 넌 아무 말도 꺼내지도 마. 그냥 내게 웃어줘.